Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan membahas modul 10 pembatik level 3 yang berjudul pembuatan media video pembelajaran. Sebelum kita mulai, marilah kita tekan dulu tombol subscribe-nya, kemudian bunyikan loncengnya, like dan juga komen. Karena subscribe dan lainnya itu gratis ya teman-teman. Silahkan di subscribe, komen, like, dan juga bunyikan lonceng. Terima kasih. Langsung saja kita mulai. Soal pertama, menunjukkan objek yang secara normal tidak dapat dilihat siswa seperti materi, proses pencernaan makanan dan pernapasan dapat dilakukan dengan bantuan A. Media audio, B. Media video, C. Media podcast, D. Media gamifikasi. Oke teman-teman yang sudah membaca modul 10 pasti tahu jawabannya. Ya, benar sekali, jawabannya adalah media video. Jadi untuk yang prosesnya seperti ini, pencernaan, pernapasan, itu dapat dibantu dan menjelaskannya dengan bantuan video. Jadi siswa itu tergambar, nampak sama mereka proses bagaimana bernafas dan juga pencernaan makanan. Di modul ada dibahas di halaman 3. Silakan teman-teman cek di halaman 3 modul 10. Lanjut ke soal nomor 2. Pernyataan berikut ini yang paling tepat berkaitan dengan media video adalah kecuali A. Mudah dibuat interaktif, B. Dapat diberi suara maupun warna, C. Dapat menstimulir efek gerak, D. Memerlukan peralatan khusus dalam penyajiannya. Bagaimana teman-teman? Ini yang diminta adalah kecuali karakteristik dari video. Oke, jawaban yang kecualinya adalah yang jelas B ini dapat diberi suara maupun warna ini merupakan karakteristik dari video ya. Kemudian dapat menstimulir efek gerak. Nah, ini jelas karena di video itu kita bisa melihat pergerakan di sana. Kemudian memerlukan peralatan khusus dalam penyajiannya. Ini juga kita memerlukan media video mungkin kamera gitu dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini jawaban yang kecualinya adalah A. Mudah dibuat interaktif. Padahal sebenarnya video ini adalah susah dibuat interaktif gitu. Karakteristiknya susah dibuat interaktif. Tapi kebalikannya mudah dibuat interaktif. Ini jawaban kecualinya adalah A. Di modul ada di halaman 6. Silakan dibuka halaman 6. Lanjut. Pedoman utama yang digunakan dalam pembuatan media video pembelajaran adalah A. Ide cerita, B. Kurikulum, C. Kejadian sehari-hari, D. Teori pembelajaran. Nah, di sini pedoman utama yang digunakan dalam pembuatan media video adalah, nah ini, yang jelas pedoman utamanya kalau untuk video pembelajaran berarti yang pedoman utamanya adalah kurikulum. Nah, karena kalau video dibuat asal-asalan tanpa berpedoman pada kurikulum, tentu videonya kurang bermanfaat gitu. Kemudian tujuan kurikulum juga tidak tercapai. Jadi di modul itu ada di halaman 8 mengenai pedoman utama, bahwasanya yang diutamakan adalah kurikulum. Lanjut ke soal nomor 4. Menjaga agar nantinya setelah materi tersebut dibuat dalam maaf teman-teman, kita ulang lagi. Menjaga agar nantinya setelah materi tersebut dibuat dalam media video menarik untuk dilihat siswa dan menambah pengetahuan merupakan tugas dari A. Ahli kurikulum, B. Ahli bahasa, C. Ahli materi, D. Ahli media. Nah, di sini kata kuncinya adalah video menarik untuk dilihat oleh siswa, itu menambah pengetahuan. Nah, di sini yang tugas ini merupakan
ahli dari media. Jadi ada beberapa ahli yang berkaitan dengan video ini. Ahli media, ini tugasnya agar video tadi menarik. Kemudian ahli materi, memastikan bahwa materi tadi sesuai dengan kurikulum. Kemudian kebenarannya bagaimana, validasinya bagaimana, apakah yang diajarkan itu sesuai. Nah, berarti itu ahli materi. Kemudian ahli bahasa ini tugasnya untuk mencek bahasanya itu sudah sesuai apa belum, itu sudah formal atau belum. Nah, karena ini untuk tujuannya videonya untuk siswa, untuk di sekolah tentu bahasanya harus yang formal, bahasanya yang sopan lah seperti itu. Maka itu tugas dari ahli bahasa. Nah, di modul ini, modul 10 ini dibahas di halaman 9. Silakan teman-teman lihat, ada di halaman 9. Kemudian kita lanjut soal nomor 5. Tahapan perancangan meliputi A. GBIM dan JM, penyusunan naskah, pengkajian naskah. B. Rembuk naskah, casting, hunting, crew meeting, shooting. Kemudian C. Editing, mixing, review, uji coba, revisi, distribusi. D. Membuat storyboard, hunting, dan shooting. Nah, untuk jawaban nomor 5 ini itu dibahas di modul halaman 9 sampai halaman 14. Jadi jawaban yang tepat itu adalah A. Jadi berkaitan dengan ini tahap perancangan, jawaban tepat itu adalah A. Ada GBIM, garis besar isi media. Kemudian ditambah JM ini garis besar isi media, jabaran materi, kemudian penyusunan naskah, pengkajian naskah. Nah, ini merupakan tahap perancangan. Jadi di teman-teman bisa lihat di modul itu halaman 9 sampai halaman 14. Kita lanjut ke soal nomor 6. Naskah yang dibuat harus dikemas. Dikemas nih ya, bukan dikemas, tapi dikemas. Naskah yang dibuat harus dikemas dengan prinsip edutainment. Maksudnya adalah A. Mudah dipahami, B. Terbaru dan terupdate, C. Menarik dan menghibur, D. Simpel dan sederhana. Nah, ini edutainment. Jawaban yang tepat adalah nih, C. Menarik dan menghibur. Jadi di modul itu dibahas di halaman 13. Di sana ada kata-kata edutainment. Silakan teman-teman lihat bahwasanya artinya adalah menarik dan menghibur bagi siswa. Lanjut soal nomor 7. Hasil akhir dari kegiatan praproduksi adalah A. Naskah video yang telah disetujui, B. Video pembelajaran yang siap dimanfaatkan, C. Sekumpulan klip video dan suara yang siap diedit, D. Storyboard. Nah, di sini yang diminta adalah praproduksi. Nah, kalau praproduksi tahapannya tadi seperti pembuatan naskah dan lain sebagainya gitu. Jadi yang tepatnya di sini adalah ini naskah video yang telah disetujui. Nah, setelah praproduksi ini baru tahap produksi, setelah tahap produksi baru tahap pasca produksi. Jadi untuk praproduksi, produk yang dihasilkan adalah naskah video yang telah disetujui oleh ahli bahasa, ahli materi, dan juga ahli media. Lanjut kita ke soal nomor 8. Hasil akhir dari kegiatan produksi adalah A. Naskah video pembelajaran yang telah disetujui oleh pengkaji, B. Storyboard, C. Video pembelajaran yang siap dimanfaatkan, D. Sekumpulan klip video dan suara yang siap diedit. Nah, di sini tahap produksi. Kalau tahap produksi itu di modul itu dikatakan bahwasanya ini proses pengambilannya, misalnya syutingnya di sana gitu. Nah, syutingnya, pengambilan gambar, audionya juga itu tahap produksi. Nah, hasil yang dihasilkan di sini adalah
sekumpulan klip video dan suara yang siap diedit. Nah, ini jawabannya D. Itu. Nah, kemudian kalau di modul itu, oh ya, kalau di modul kalau nggak salah halaman 15, silakan dicek nanti. Jadi untuk yang produksi ini sekumpulan klip video dan suara yang siap diedit. Lanjut. Ya. Kemudian yang ini nomor 8 ini ada yang ketinggalan. Untuk kalau yang ditanya nanti pasca produksi, pasca artinya kan setelah produksi, maka yang dihasilkan adalah ini video pembelajaran yang siap dimanfaatkan. Ini untuk yang pasca produksi, video pembelajaran yang siap dimanfaatkan, artinya sudah di review gitu kan, sudah dinilai oleh ahli dan yang dihasilkan adalah video pembelajaran yang siap dimanfaatkan. Ini untuk yang pasca produksi. Kalau untuk produksi, sekumpulan klip video dan suara yang siap diedit. Nomor 9, yang bukan termasuk pengetahuan dasar visualisasi, yaitu A. Type of shot, B. Camera angle, C. Lighting, D. Camera movement. Jadi jawaban yang tepat adalah kalau di modul itu ada di halaman 19. Jadi ada 3 yang termasuk dasar visualisasi. Tapi yang di sini yang ditanyanya adalah yang kecualinya. Nah, yang kecualinya adalah lighting. Jadi silakan teman-teman lihat bahwa ini termasuk dasar-dasar visualisasi. Kamera angle-nya juga. Kemudian kamera movement ini termasuk dasar-dasar visualisasi dan kecualinya adalah lighting. Lanjut soal nomor 10. Detail shot berupa framing yang lebih fokus menuju pada suatu bagian saja, seperti mata saja, mulut saja, telinga saja, atau tangan saja. Nah, ini disebut dengan, ini pertanyaannya tinggal ya teman-teman. Jadi ini disebut dengan A. BCU, B. ECU atau XCU, C. CU, D. MCU. Nah, di modul ini juga terdapat di halaman 19. Jawaban yang tepatnya itu adalah yang B, ECU dan XCU. Jadi yang diminta itu mulut saja, berarti dia XCU. Telinga saja atau tangan saja, XCU, berarti dia bagian khusus gitu kan. Kalau nggak salah itu ekstrim lucu ini, lupa saya penyangannya. Jelas di halaman 19 ada. Kemudian BCU ini yang di shot itu adalah hanya wajah saja, tujuannya untuk melihat bagaimana ekspresi marah, ekspresi sedih. Nah, itu BCU. Kemudian yang CU ini untuk yang di shot itu adalah kepala dan juga gaya rambut, artinya kepala, turun kepala. Yang di shot itu adalah CU. Kemudian MCU ini medium berarti yang di shotnya di sini adalah kepala sampai dada, dari dada sampai kepala, berarti dia MCU medium gitu. Medium close up kalau nggak salah. Jadi CU ini close up, CU close up semua. Jadi B ini big close up, E extreme close up gitu kan. CU close up, M ini medium ini dari dada sampai kepala yang di shot. Jadi jawaban yang tepat adalah B, ECU dan ECU atau XCU. Kemudian kita lanjut soal nomor 11. Yang bukan termasuk dalam 3 bentuk edit atau penyambungan gambar adalah A. Cut, B. Mix, C. Fade out, D. Zoom. Nah, di halaman ini soal ini terdapat di halaman 34. Nah, yang termasuk itu adalah cut, termasuk. Cut ini termasuk gerak yang relatif cepat, show-nya sesuatu yang berkaitan gitu. Kemudian mix juga termasuk. Nah, ini dipergunakan untuk perubahan waktu, dua informasi dalam satu frame, ini mix. Kemudian C juga termasuk, fade out, satu lagi ada fade in gitu kan. Nah, kalau fade ini yang diambil itu akhir scan, kalau in di awal scan-nya.
Nah, jadi yang bukannya itu adalah zoom. Nah, kita lanjut. Kemudian nomor 12, perhatikan tahap berikut ini. 1. Editing, 2. Mixing, 3. Preview, 4. Reviewer, 5. Revisi. Yang termasuk ke dalam tahap pasca produksi adalah A 123 1245, B 1234, C 1235, D 2345. Nah, kalau di modul terdapat di halaman 34 sampai 36. Nah, untuk tahap pasca produksi yang termasuk itu adalah editing termasuk. Nah, kemudian mixing termasuk. Kemudian preview juga termasuk. Nah, untuk reviewer ini bukan reviewer ini adalah orang yang melakukan review gitu kan. Nah, jadi bukan 4 ini nggak termasuk, sementara 5 juga termasuk. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban C 1, 2, 3, 5. Ini B ada 4-nya, A ada 4-nya, D juga ada 4-nya. Kuncinya adalah C. Lanjut ke soal selanjutnya, soal 13. Proses mengubah video project di aplikasi KineMaster menjadi suatu file video utuh disebut dengan A. Trimming, B. Rendering, C. Editing, D. Recording. Nah, di sini kalau di KineMaster itu sebenarnya bahasanya yang tepat itu adalah ekspor ya. Jadi kalau di KineMaster itu lebih tepat ekspor, tapi di sini di jawabannya tidak ada ekspor. Nah, kalau kata lain dari ekspor itu adalah rendering ini, B. Berarti jawabannya adalah B. Kalau kita memakai aplikasi video scrap, baru dia menggunakan kata istilah rendering, Sparkle Video Scrap. Nah, itu saya juga menggunakan itu istilahnya di sana, rendering. Sementara kalau di KineMaster kata yang digunakan adalah ekspor. Tapi ini kata lainnya bolehlah kita pakai rendering. Berarti editing untuk mengedit, record untuk merekor atau merekam suara dan lain sebagainya atau merekam videonya. Kemudian trimming ini proses pemotongan video, pemotongan audio itu termasuk trimming. Nah, sementara yang diminta di sini adalah rendering atau ekspor atau mengubah video menjadi project file utuh. Jadi jawabannya adalah B. Oke, habis ternyata teman-teman. Itulah tadi pembahasan soal modul 10 level 3. Semoga teman-teman yang akan mengikuti ujian level 3 lolos, dan doakan juga semua teman-teman lolos. Akhirnya kita semua lolos. Terima kasih atas perhatiannya dan juga like, comment, subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.